Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu SMA Kesatuan, Mr. Jaya, Mem Rizka, Mem Yunita, mudah-mudahan nggak salah nyebutnya, dan siswa-siswi SMK Kesatuan yang saya cintai dan mudah-mudahan yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, pagi ini saya mendapat kehormatan ini bisa atas izin Allah dan diminta oleh Bu Dede, guru agama Islam di sekolah ini, untuk bisa sama-sama menemani siswi SMK Kesatuan ini untuk sama-sama memperingati hari lahir atau sering disebut Maulid, ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasakan kalau kita mendengar orang menyebut nama beliau, kita sholawat, karena sholawatnya itu akan menambah pahala buat kita. Jadi kita akan memperingati hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini Bu Dede minta, Bu, tolong Bu ya, kita bahas akhlak, katanya, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah akan saya coba untuk kita membahas siapa sih sebenarnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya yang namanya kelahiran setiap manusia itu suatu yang alamiah. Kita semua melewatinya. Yang namanya manusia atau bahkan makhluk hidup semua, ya, hewan, manusia itu melewati hari lahir yang itu sudah biasa. Tapi kenapa untuk yang satu orang ini, sosok manusia ini, ya, kenapa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa? Bukannya kelahiran semua sama aja, kecuali memang kelahiran anak bagi orang tuanya itu istimewa. Saya yakin semua siswa-siswi di sini tanggal lahirnya pasti nggak akan ada yang lupa, karena dianggapnya memang istimewa buat diri sendiri sama buat orang tua. Tapi kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istimewa buat seluruh umat di dunia. Kenapa kok istimewa? Istimewanya kok sampai seluruh umat di dunia, khususnya umat Islam. Jangankan umat Islam, ya, kadang-kadang umat di luar Islam juga ikut meramaikan. Dia menjual pernik-pernik ataupun memberi ucapan selamat, semua ikut meramaikan di dunia ini. Padahal hari lahir itu hari yang biasa. Mungkin ada yang hari lahirnya sering diperingati, ya, dibuat acara. Ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa beliau begitu istimewanya? Nah, sampai-sampai seorang Michael Hart, pernah dengar mungkin ya, dia mengarang buku isinya 100 orang berpengaruh di dunia. Dia itu orang Nasrani, orang Katolik. Dia nggak mencantumkan nama nabinya atau sering disebut Tuhannya gitu ya. Enggak, tapi yang dicantumkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok beliau yang dicantumkan? Kenapa bukan penemu
misalnya Armstrong misalnya, atau Nabi Isa mereka, atau yang lain. Tapi mereka Michael Hart ini mencantumkan Nabi Muhammad di nomor wahid, di nomor 1. Kenapa? Coba kita bayangkan. Setiap hari aja kita menyebut namanya, ya kan? Pada saat apa kita menyebut namanya? Pada saat sholat. Pada saat sholat aja, sehari kalau 5 kali, ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, kira-kira berapa kali kita nyebut? Coba hitung, berapa kali? Ayo. Hitung. Ayo. Kan 5 kali sholat nih. Masa sih 5 kali? Pada saat apa kamu menyebutnya? Pada saat sedang apa kamu menyebut Nabi Muhammad? Sholatnya pada saat rakaat berapa dan pada saat baca doa apa di situ? Ada kan di sholat kita yang mendoakan atau sholawat sama Nabi Muhammad pada saat apa? Tahiyat. Awal akhir. Awal akhir. Awal akhir. Awal akhir. Awal akhir ya. Nah, coba kalau awal akhir berarti sehari kita berapa kali menyebut namanya? Minimal loh. Kalau kalian nggak memenuhi yang minimal itu, waduh, dipertanyakan oleh Allah. Yang 4 rakaat kan 2. Yang 4 sama 3 tuh 2 tuh 4 kali 2 udah 8. Yang 2 rakaat subuh 1, jadi 9. Setiap hari, setiap detik kan waktu sholat beda-beda kan seluruh dunia. Seluruh dunia beda-beda. Di setiap detik ada yang memuji beliau. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, berikutnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu assalamu alaika, semoga selamat atas engkau ya Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan berkah. Itu doa kita. Assalamu alaika, doa kepada engkau Nabi Muhammad itu. Baru kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Terus kama wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, mudah-mudahan semua selalu ya minimal tadi berapa? 9 kali. Bahkan nyebut Nabi Muhammadnya aja berapa kali itu? Dan itu setiap detik loh, karena di sini misalnya waktu subuh berjalan, bumi berputar, ada yang subuh di bagian barat terus. Jadi setiap saat, setiap detik orang memuji beliau, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat kan? Hebat enggak? Ada enggak di dunia ini orang yang seperti beliau, yang setiap detik dipuji? Orang berapa miliar umat Islam di dunia ini itu memuji bergantian. Ada enggak orang yang seperti beliau? Ada enggak? Ada yang bisa nyebutin? Oh, si ini juga disebutin, Bu. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada orang sehebat dia. Itulah hebatnya beliau. Kita lihat. Makanya enggak heran kalau tadi Michael Hart mencantumkan nomor 1. Kita lihat di sini. Adakah tokoh-tokoh dunia seluruh hidupnya terdokumentasi?
secara lengkap? Tidak, Bu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang seluruh kehidupannya terdokumentasi dengan lengkap. Dari hari lahirnya kita peringati, dari perjalanan hidupnya. Kalian tahu kan semua bagaimana beliau pernah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dikembalikan lagi. Beliau diasuh oleh seorang ibu asuh yang menyusui, yang dia tadinya untanya aja kurus kering, kambingnya kurus kering, tapi kemudian ketika beliau mengasuh Nabi Muhammad, langsung si unta itu, si kambing yang dimiliki banyak susunya untuk bisa meminum air susunya untuk minum Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau yang lengkap sampai akhirnya beliau dewasa, kemudian menikah. Dengan siapa beliau menikahnya? Siti Khadijah. Kemudian beliau mendapat wahyu. Beliau sebetulnya manusia biasa seperti dengan kita. Enggak kemudian spesial beliau bisa terbang, beliau punya kekayaan alam berlimpah. Enggak, manusia biasa seperti kita. Tapi beliau punya keistimewaan. Kita lihat, enggak Ibu? Nah, kita akan melihat memotret figur Rasulullah SAW secara utuh. Di dalam surat Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi. Katakanlah, sungguh aku ini manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku telah diberi wahyu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kalian istiqomah pada jalan yang menuju kepadanya. Jadi Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Dia juga butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh menikah, butuh berteman, punya sahabat-sahabat. Biasa manusia, tapi beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Spesialnya di sini, dipilih oleh Allah dengan tugas berat. Apa tugasnya? Menerima wahyu. Wahyu itu nggak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk disebarkan ke seluruh dunia. Coba kalian bayangkan kalau kita yang dapat wahyu itu, kira-kira sanggup nggak? Tapi beliau manusia biasa. Itulah yang dipilih Allah. Beliau tidak pernah kenal sekolahan. Beliau nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Padahal pada waktu itu di negeri Arab sana sudah ada orang-orang yang pintar membaca dan pintar menulis, tapi tidak dipilih oleh Allah. Yang dipilih justru beliau. Nah, itu kelebihannya. Beliau diberi petunjuk oleh Allah untuk ngasih tahu nih ke seluruh umat manusia di dunia jalan untuk ke surga. Karena manusia itu kalau nggak dikasih tahu nggak akan tahu. Malah yang ada nanti sok tahu, ya, sok tahu manusia. Makanya dikasih tahu oleh Allah. Turunlah wahyu lewat malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan tugas berat untuk membawa wahyu itu menyebarkan ke seluruh umat manusia. Barang siapa yang mengikutinya, dia akan selamat dunia dan akhirat. Barang siapa yang nggak peduli, dia akan celaka dunia
dunia dan akhirat. Ada satu ayat ya yang menyebutkan wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang Rasul fantahu, tinggalkanlah. Itu Rasulullah ditugaskan itu. Jadi kalau kita sudah bertekad menjadi seorang muslim, punya kewajiban mengambil apa yang dari Rasul, datang kepada Rasul, dan menjauhkan apa yang dilarang Rasul. Apa sih yang diterima oleh Rasulullah? Wahyunya itu berupa apa? Ya, lembarannya berupa apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kalau bedanya apa antara Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu bedanya apa? Hadis? Apa bedanya? Sama, dua-duanya pedoman hidup. Al-Quran itu wahyu Allah yang isi dan redaksinya, tulisannya itu semua dari Allah. Jadi kalau diawali dibuka apa? Di paling Al-Quran di awal itu apa? Surat apa? Al-Fatihah. Sampai terakhir surat apa? Anas. Anas ya, yang terakhir Anas. Ya, jangan kebalik Bu, yang ini Anas bukan. Yang awal Al-Fatihah, yang terakhir adalah Anas. Itu adalah semua firman Allah atau kata-kata dari Allah, persis apa yang diucapkan, apa yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Jadi dari kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah dari Allah buat kita manusia. Jadi jangan sembarangan, itu dari Sang Pencipta kita. Kita bisa ada di sini semuanya itu dari Sang Pencipta yang tadi menurunkan ayat Al-Quran itu. Itu Al-Quran. Kalau hadis apa bedanya? Hadis isinya juga wahyu Allah, tapi redaksinya, kata-katanya itu adalah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Bedanya itu. Jadi kalian harus tahu ya, kalau Al-Quran itu antara isi dan teksnya dari Allah, kalau hadis isinya dari Allah, teksnya dari ucapan Nabi Muhammad. Makanya kalau orang yang paham bahasa Arab itu bisa membedakan. Oh, misalnya nggak ada disebut ini Al-Quran, ini hadis, tiba-tiba oh itu Al-Quran, oh itu hadis, karena beda. Gaya bahasa Allah dengan gaya bahasa Nabi Muhammad beda. Allah jauh luar biasa. Orang-orang Arab pada saat itu terkagum-kagum. Kenapa turun itu? Karena pada saat itu banyak ahli syair. Terkagum-kagum dengan Al-Quran. Nah, kalau kita mau merasa terkagum-kagum, kita juga harus banyak belajar Al-Quran. Karena Islam itu datang dengan bahasa Arab. Jadi rugi sekali kalau kita jadi umat Islam, kita nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa merasakan indahnya, nikmatnya, bisa membaca Al-Quran dan kita tahu isinya. Jangan sampai kita seperti anak TK yang baru belajar. Kalau zaman dulu, ini Ibu Budi, kalau sekarang mungkin udah enggak ya. Kan dia lihat koran, belajar baca, KOK, Teata, Kota, Bogor, tapi dia nggak ngerti. Nah, apa kita juga mau seperti itu? Kita baca Al-Quran, tapi nggak tahu isinya. Kita sholat, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah kasiro, dan seterusnya, kita nggak tahu isi. Malu kita yang sudah seumur gini nggak tahu. Jadi tolong semua nih ya, gimana caranya bisa belajar isi Al-Quran, kandungan sholat kita. Itu nanti sholat itu bisa nikmat sekali.
Kita seperti berhadapan dengan Sang Pencipta. Allahu Akbar, ya Allah, Allah besar. Nah itu ya, beda Al-Quran dan hadis. Kemudian di ayat berikutnya, tadi yang dibacakan oleh, tadi siapa yang baca ini ayat ini, Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Liman, untuk siapa? Contoh teladan untuk siapa? Liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu ketentraman, ketenangan, sayang dari Allah, rasa sayang dari Allah, itu rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat, karena kita akan melewati hari kiamat itu. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi kalau kita ingin mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat, atau yang terdekat adalah sampainya ajal kita. Kita semua bakal meninggal ya. Entah duluan saya atau duluan Anda semua, kita nggak tahu. Kadang-kadang nggak terduga. Bisa yang muda, bahkan ada yang baru lahir meninggal ya. Yang baru lahir malah untung. Tapi kalau yang sudah kita ini semua sudah akan dihisab. Ketika kemudian meninggal pada hari kiamat, ketika ditiupkan sangkala pertama, sangkakala, oh ini lidahnya udah enak. Sangkakala yang pertama itu hancur semua bumi. Kemudian ketika ditiupkan apa tadi? Biar pada melek nih yang ngantuk-ngantuk nih. Sangkakala yang kedua itu kita dibangunkan dari kubur. Ya. Jadi matinya kita seperti apa? Misalnya mati kecelakaan yang udah terpisah badan misalnya, atau yang orang-orang yang matinya di kremasi ya, itu nanti oleh Allah dikumpulkan lagi, dibangkitkan lagi. Kita harus yakin itu. Adanya hari kiamat itu hari kita dibangkitkan lagi dari kubur. Nah nanti setelah dibangkitkan, kita akan mencari Nabi kita. Kalau selama di dunia ini aja kita nggak pernah bersolawat, kita nggak pernah sholat, kan di dalam sholat kita tadi menyebut namanya ya. Apa kemudian ketika kita mati kita ingat beliau, kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum tentu. Makanya hati-hati, jangan sampai ketika kita dibangkitkan, bangun, saya mau kemana, saya mau cari siapa. Itu adalah hari penyesalan yang kalau di dunia menyesal orang masih bisa diperbaiki, tapi kalau nanti kita menyesal ya sudah. Pada saat itu Nabi Muhammad yang sering disebut akan mencari kita, akan mencari umatnya. Mungkin nama kita disebut satu persatu. Mana ini si fulan, mana fulana, dicari. Karena dia rajin sholat, dia sering menyebut namaku, akan dicari. Bagaimana coba kalau kita bangun dari kubur, kita nggak mendapatkan siapapun. Jadi orang tua kita juga susah, nggak bisa menolong kita. Di hari itu, bahkan di hari kiamat, seorang ayah, seorang ibu itu nggak akan ingat anaknya. Dia untuk dirinya sendiri aja susah. Nah kita ketika bangun dari kubur, jadi jangan dikira sampai orang-orang yang hidupnya di dunia itu banyak dosa, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Coba saya jadi tanah saja. Dia milih jadi tanah. Dia nggak mau menghadapi ketika bangun dari kubur untuk dihisab, ditimbang amal kita. Karena ini kanan kiri kita ada siapa? Malaikat apa?
Malaikat siapa yang kanan kiri kita? Bukan. Ya, Raqib Atid. Dia yang mencatat kebaikan kita dan amal buruk kita. Tapi syarat amal itu harus niatnya karena Allah, bukan saya nutup aurat nggak enak sama guru agama, saya nggak enak sama Mr. Jaya misalnya. Bukan karena itu, tapi karena Allah. Tuh kalau kita melakukan amal baik. Yang kedua syaratnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Kalau itu menyimpang, maka walaupun amal kita itu jadi zon. Jadi malaikat Raqib nih di kanan kita menulisnya bukan lagi amal baik, tapi kosong, nol. Kalau niat kita sedekah niatnya karena ingin dipuji. Kita menolong teman kita karena ingin dipuji atau ingin dibalas lagi pertolongan, itu bisa zon nilainya. Rugi kan? Ya. Rugi. Hati-hati. Jangan sampai nanti ketika kemudian kita dibagikan kitab amal kita, beruntunglah orang-orang yang dibagikan di sebelah kanan. Malaikat dengan manis membagikan ini kitab amal Anda, kitab amal kamu yang kamu di dunia sudah berbuat baik, tapi yang berbuat buruk di sebelah kiri diberikan. Atau apa? Dilempar ke punggung kita. Naudzubillah min dzalik. Mau kita tiba-tiba buku nih punya kamu. Karena apa? Kalau rapot tuh isinya udah merah semua. Kalau sekarang sih nggak ada ya rapot, semua warnanya sama, nggak ada warna. Kalau zaman dulu itu rapot ada warna-warnanya, yang biru atau hitam atau merah. Kalau sekarang enggak. Jangan sampai seperti itu ya. Kita udah merasa jadi orang baik di dunia, tahu-tahu kita dapat kitab amal kita dilempar dari punggung. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita akan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah bisa sehebat itu, bisa dipuji banyak orang. Bukan banyak orang, seluruh umat Islam. Itu karena akhlaknya berjalan sejalan sesuai dengan Al-Quran. Jadi siapapun kita yang mengamalkan Al-Quran akan memancarkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mengamalkan Al-Quran akan memancarkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi Al-Quran? Isi Al-Quran ada akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak itu sendiri. Akidah apa sih? Ada yang tahu akidah apa? Akidah itu keimanan. Ya, pasti semua hafalah rukun iman ya. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat, dan qadar. Nah, karena Rasulullah mengamalkan semua isi Al-Quran dari akidah sampai tadi ibadah, muamalah, akhlak, akhirnya terpancar dalam kehidupannya adalah memiliki akhlak yang istimewa, yang tidak ada orang yang menyamainya. Luar biasa Rasulullah itu. Kita lihat sekarang dari akidah Rasulullah. Lanjut ya. Oh iya. Dari akidah ya. Tadi akidah yang pertama apa? Rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah.
Kita lihat yang pertama, kita lihat untuk iman kepada Allah dalam Al-Quran. Walaupun untuk membuktikan iman kepada Allah sebetulnya kita nggak lewat Al-Quran juga bisa. Kita bisa melihat ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa. Tubuh kita yang kita makan, tahu-tahu kita jadi besar. Gimana perkembangannya kan kita nggak tahu. Kenapa lidah kita itu jadi enak. Kalau makan ini enak, makan ini pahit, makan ini manis. Siapa yang menciptakan lidah kita seperti itu? Allah. Itu sebetulnya dari kita melihat ciptaan Allah aja sudah luar biasa. Gak ada yang bisa menciptakan manusia selain Allah. Ada nggak yang bisa membuat buatan, manusia buatan? Gak ada. Kalaupun ada robot kan juga bukan manusia. Gak punya rasa, ya. Nah, ada yang bisa baca Quran, mau baca surat Al-Hadid? Ayo, silakan, ada yang baca? Ayo, dari yang ini dulu deh, dari yang cowok dulu, dari yang putra. Satu, tolong dibaca. Boleh. Dari mengajar bukan disuruh bahasa Arab, ini baca Quran. Bukan disuruh mengartikan, bukan suruh baca. Oh, nggak bisa, harus belajar, wajib. Kamu sudah balik. Ayo, yang lain. Hah? Masih belajar nggak apa-apa tuh, pelan-pelan aja. Ayo. Boleh maju kalau takut nggak kelihatan. Maju sini ya. Iya, harus dong biar teman-temannya juga Kabita ingin bisa. Ya Kabita bisa baca Quran, rugi loh kalau nggak bisa baca Quran, rugi. Kita orang Muslim kok nggak bisa baca kitabnya kita yang bikin selamat dunia akhir. Yuk baca. A'udzubillah dulu. Sama mati sittati ayyamin summa stawa alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha yanzilu minas samai ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kasih ya. Sudah Huwaladzi khalaqas samawati wal ardh. Huwa itu dia. Nah, dikit-dikit belajar bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kalian pasti lebih pintar. Dia apa bahasa Inggrisnya? He ya, kalau si perempuan kan. He. Huwa dalam bahasa Arab. Huwaladzi khalaqa yang menciptakan. Khalaqas samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Fil sittati ayyam, dalam sittah 6, dalam 6 masa. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam atau berkuasa atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas samai, serta apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas, ke langit. Nah ini yang penting. Wa huwa ma'akum, dia Allah ma'akum, bersama kalian, bersama kita. Ainama kuntum, dimanapun kita berada. Jadi jangan merasa kita itu nggak diperhatikan oleh Allah. Ya, dimanapun kita berada,
Mau kita senang, mau kita susah, mau kita sedang ulangan, mau kita sedang belajar di kelas, Allah ada bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kira-kira kalau kalian berbuat dosa, Allah tahu nggak? Kalau kita berbuat baik, Allah tahu nggak? Kalau kita sayang sama orang tua, tahu nggak? Kalau kita baik menolong teman, Allah tahu nggak? Walaupun teman kita nggak ngebalas, walaupun teman kita nggak ngucapin terima kasih, Allah Maha tahu. Kira-kira kita akan dibalas kebaikan nggak oleh Allah? Iya, dibalas, karena Allah Maha tahu. Ya, ingat ya, ini ya tadi ya, bahwa ma'akum, dia ma'akum bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Jadi hati-hati. Kalau Allah melarang kalian berkhalwat, tahu berkhalwat? Berdua-duaan laki perempuan di tempat sepi. Ya, kalian kan sudah balik, kalian kan sudah punya rasa tertarik. Yang cowok kalian itu normal ya, normal. Tapi yang nggak bolehnya kalian berkhalwat, karena dari situ ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Setan. Ya, setan ya. Nah ini ya, jadi dari akidah ini, iman kepada Allah, kita tahu Allah Maha melihat. Banyak lagi ayat-ayat lain, Allah Maha pengasih, Maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diawali saja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha pengasih dan Maha penyayang. Artinya Allah tuh benar-benar sayang dengan kita. Kalian bisa lahir ke dunia, kalian punya fisik yang sempurna, kalian diberi rezeki oleh Allah, mau sedikit mau banyak, tapi Allah tuh gak akan membiarkan kita kelaparan. Pernah gak kalian sehari itu gak ada makanan di rumah? Enggak kan? Itu tandanya Allah tuh sayang ke kita. Gak ada, sampai hewan-hewan pun yang dia nggak punya otak, nggak punya akal seperti kita, dia dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi kita yang dikasih kepinteran. Karena bedanya hewan dengan kita itu akal. Kita mau makan bisa cari makan, bisa cari buah-buahan, bisa cari apapun. Hewan enggak, tapi dia tetap dikasih rezeki sama Allah. Jadi Allah Maha penyayang, Allah Maha penolong, Allah Maha mengabulkan doa. Untuk apa? Dari sini, dari keyakinan kita pada Allah, kita semakin tahu, yakin bahwa Allah melihat kita, Allah menolong kita. Jadi jangan stres, jangan galau, ya. Jadi apa pelajaran dari sini, akhlak yang kita bisa dapatkan? Kita gak usah galau, kita gak usah sedih. Kalau kita ingin punya sesuatu, ingin minta sesuatu ke orang tua kita yang orang tua kita belum bisa memenuhi, jangan sedih, itu memang kehendak Allah. Karena Allah tahu, mendingan kita berdoa. Kesempatan pada saat kita sholat, ya, pada saat kita sholat, kesempatan kita minta pada Allah. Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, mintalah padaku, aku fastajib lakum, aku akan kabulkan. Apa yang pernah kalian doakan minta kepada Allah apa coba? Biasanya apa? Kesehatan, apalagi? Rezeki, apalagi? Benar nih, kalau pas sholat nggak salam langsung lari. Benar berdoa, waduh hebat, bagus. Apalagi kesempatan. Orang tua, ya, mendoakan orang tua, apalagi? Iya, mengampuni istighfar, ampunan dosa, betul. Jadi kalau salah, jangan kesempatan, ya Allah, tolong ya Allah mudahkan nih. Robbi zidna ilman,
Ya Allah, rezekikan pemahaman. Jadi kalau di kelas kita dengerin guru ngajarin langsung tem paham. Di rumah dibuka lagi, oh tadi ini yang guru masih tahu tuh ini seperti ini, saya paham. Kemudian tadi apa? Warzukni. Jadi kita minta rezeki ilmu, karena orang yang berilmu itu derajatnya tinggi di sisi Allah, dan minta kepahaman. Tapi yang namanya ilmu itu harus diusahakan, nggak bisa nunggu diajarin guru. Ibu ini punya pengalaman ketika dulu SMP, yang diingat SMP ya. Ketika belajar matematika, guru belum nerangin, kita di rumah sudah baca dulu. Gak ngerti lewatin, yang ngerti alhamdulillah. Jadi pas guru nerangin, kita ngertinya double. Pernah gak kalian mencoba seperti itu? Pernah? Baca dulu sebelum guru nerangin, pernah? Sayang sekali. Padahal kita punya waktu 24 jam. Itu ciri-ciri orang yang mau jadi juara, yang mau paham, yang mau banyak dapat ilmu, harus dicoba seperti itu. Coba kalian nyoba. Nanti pas guru nerangin, tambah ngerti, tambah paham. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa langsung nanya. Tapi coba kalau di kelas, biasanya nggak ada yang nanya, Bu, ini kenapa begini? Mister kenapa begini? Ma'am kenapa begini? Karena apa? Karena kita nggak siap dari rumah. Coba itu kunci. Nah itu akhlak yang diajarkan Rasulullah. Ya, ketika Allah Maha Pengasih, Maha Penolong, Maha mengabulkan doa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, akan ditolong oleh Allah. Ilmu beda dengan rezeki ya. Kalau rezeki kadang ada orang yang kerja seharian dapatnya nggak seberapa. Tapi kalau ilmu, kita berjuang sungguh-sungguh, kita belajar sungguh-sungguh, kita ingin tahu sungguh-sungguh, dapat. Siapapun, nggak pandang orang beriman, nggak pandang orang nggak beriman, dapat. Bedanya apa? Kalau kita orang beriman, dapat pahala juga. Kalau orang di luar yang tidak beriman, dia nggak dapat pahala, dia cuma dapat pinternya di dunia. Tapi kalau kita yang beriman, dapat pinter di dunia, dapat pahala di akhirat. Ya, ingat itu. Coba orang tua pasti bangga banget loh. Kalau kalian duduk manis, baca dulu. Baca apa? Ini buat persiapan besok. Jangan bacanya sosmed melulu ya. Instagram melulu. Kecuali manfaatkan tuh alat-alat itu tadi, manfaatkan untuk mencari tahu. Tadi kok mem ini nerangin saya nggak jelas ya, saya mau nanya malu. Nah, buka di HP. Sekarang ini ilmu apapun bisa ditanyakan di si Mbak apa? Tanyakan. Ya, dimanfaatkan itu. Kalian punya, jangan habis kuota hanya untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Hanya habis untuk chatting, hanya habis untuk tiktokan. Ya, apalagi tiktok itu kan ininya begini banget ya. Apa namanya, gede banget kuotanya. Nah, jangan sampai nyusahin orang tua seperti itu. Gimana caranya? Kita tetap belajar dengan apa yang smartphone yang kita punya. Masya Allah, orang tua pasti doanya, ya Allah, alhamdulillah aku diberi anak yang soleh, anak yang rajin. Masya Allah. Kalian ingin gak lihat orang tua tuh senang, orang tua tuh bahagia? Bukan untuk nanti kalau saya kerja saya akan kasih uang orang tua. Bukan. Jangan tunggu nanti, siapa tahu umur kita gak panjang. Sekarang ini kita coba senangkan orang tua, termasuk tadi minimal doa ya. Habis sholat, doakan orang tua. Apa doanya? Rabbik firli
sholat. Nanti orang tua tuh tambah sayang, walaupun kita doanya nggak keras-keras, nggak sampai orang tua denger, nggak apa-apa. Bahkan kata Allah itu senang ketika mendoakan kita, mendoakan orang lain yang orang lain tuh nggak tahu kita doakan. Kita doakan siapa lagi kalau nggak orang tua kita? Mau orang tua kita masih ada atau sudah meninggal, doakan. Apalagi kalau sampai mendoakan teman-teman, hebat sekali ya. Iman yang kedua apa tadi? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Coba sekarang yang sini yang baca, yang akhwat atau yang putri atau yang cewek, mangga. Maju aja kalau nggak jelas. Kalau jelas maju aja. Atau bareng-bareng lah kalau mau sendiri, yuk. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kul yatawaffakum mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ya, katakanlah kul, katakanlah yatawaffakum malakul mauti, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Siapa malaikat maut namanya? Israel. Malaikat Israel. Jangan sampai ketika tiba-tiba kita sedang tidur diketok. Assalamualaikum. Yang datang siapa? Yang datang malaikat Israel. Apa yang sudah kita siapkan? Atau kita sedang sakit tiba-tiba datang? Karena di Al-Quran disebutkan apabila datang tanda-tanda maut, bisa aja kan tanda-tanda maut itu datang sosok malaikat Israel. Karena ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW, menjelang meninggal itu datang tamu. Assalamualaikum, yang buka putrinya. Siapa putrinya? Putri Nabi Muhammad siapa? Ayo. Ya, Fatimah. Ketika beliau membuka, ngomel, udah tahu ayahku lagi sakit, kok ada yang bertamu? Nabi Muhammad lagi sakit, bertamu. Terus bilang, wahai Nabi Muhammad, wahai ayahku, itu ada tamu. Apa jawab Rasulullah? Yang datang itu adalah malaikat Israil, malaikat maut yang akan mencabut nyawa ayahmu. Kira-kira apa yang terjadi Fatimah pada saat itu? Bukan langsung gitu, pingsan. Siapa yang mau berpisah dengan ayahnya? Ini semua masih ada orang tua. Masih, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba datang malaikat ngasih tahu ke kalian, aku datang mau mencabut nyawa ayahmu, apa yang akan terjadi? Biasa saja. Apa coba bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi pada kalian? Aduh, buat kebaikan ya, Masya Allah, hebat. Apa? Kalau datang tiba-tiba malaikat maut kayak Fatimah gitu, langsung nangis kali ya. Kan bisa aja itu terjadi ya, itu bisa aja terjadi, malaikat maut yang mematikan ya. Jadi suatu saat akan datang malaikat maut pada kita ya. Surat As-Sajdah ayat 11. Anak berikutnya masih malaikat. Baca lagi, sekarang yang putra boleh sama-sama. A'udzu billahi, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Artinya sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat itu ya'lamuna ma taf'alun. Ya, jadi di dekat-dekat kita ini ada malaikat. Hati-hati kalian harus sopan dalam bersikap, baju yang rapi, ucapan yang baik, karena di sekitar kita ini ada malaikat. Ya, jangan berkata kotor, jangan berkata yang nggak pantas, jangan tertawa berlebihan, karena malu ada malaikat di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan karena kita sama-sama membahas Al-Quran, malaikat itu mencatat yang baik-baik buat kita. Amin ya robbal alamin. Berikutnya baca bareng-bareng ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'idan. Bagi orang-orang yang beriman, tetaplah wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Iya, tadi rangkuman yang iman kepada Allah, malaikat kita ada di sini. Ada di An-Nisa 136. Nah, buat kalian yang masih belum lancar, terus belajar. Cari temannya yang pintar, minta diajarin sesama teman, gak apa-apa. Yang bisa pun ngajarin yang belum bisa. Kalau benar-benar gak bisa, minta ke orang tua. Minta ke orang tua, cariin guru yang bisa ngajarin. Kalau gak ada, orang tua yang ngajarin. Bukan apa-apa. Jangan sampai kita termasuk yang tersesat yang sangat jauh, dolalan ba'idan. Karena apa? Karena kita nggak bisa baca Quran, kita nggak tahu isi Al-Quran. Padahal kalau mau selamat di dunia dan akhirat, kita harus tahu isi Al-Quran. Ya, harus tahu. Yuk lanjut. Berikut surat Toha ayat 15. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini Toha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Tuh. Sampai Allah mengatakan seperti itu. Kedatangannya itu dimaksudkan agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Banyak loh orang yang gak percaya dengan adanya hari kiamat. Kita jangan sampai seperti itu, karena ini keimanan kita yang utama, yaitu percaya adanya hari kiamat.
Kalau percaya di kiamat berarti kita percaya adanya kita dibangkitkan dari kubur. Jangan kita merasa kalau sudah mati jadi tanah terus, kita jadi tulang belulang. Enggak. Kita akan dibangkitkan dari kubur, kita akan dihisab, ditimbang, kita akan menerima buku catatan amal kita yang sudah ditulis sepanjang hidup kita dari kita balik ya, mulai dewasa sampai kita mati, kecuali dalam keadaan orang yang gila misalnya, itu nggak dicatat amalnya. Tapi mau kita nggak dicatat amalnya karena begitu, karena gila? Enggak lah ya, biar amalnya nggak dicatat amal buruk kita, ya enggak lah, siapa yang mau ya. Nah ini kemudian setelah itu kita akan ditentukan tempat tinggal kita yang abadi, surga atau neraka. Ya, itu di surat Az-Zumar ya, itu dikisahkan ada orang yang ketika mendapatkan catatan amal dan isinya amal baik, dia itu kegirangan. Ini siapa mau lihat kitabku, siapa mau lihat kitabku. Pada saat itu pamer nggak apa-apa, karena memang dia sudah akhir kehidupan. Itulah saat yang paling gembira. Ini kitabku, siapa yang mau tahu? Aku masuk surga, aku masuk surga. Nanti akan banyak orang bersorak seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang masuk. Harus nyicipin neraka dulu karena dosa kita di dunia. Naudzubillah. Ya, jangan sampai, hati-hati dalam kehidupan dunia. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu hukumnya, jangan dilabrak. Jadi jangan sampai kita harusnya bersorak gembira, jangan soraknya cuma di dunia. Kalau di dunia sesaat, dapat nilai bagus juga sesaat. Tapi kalau di akhirat, itulah puncak-puncak kita mendapatkan rapot kehidupan kita. Di situ mau kita teriak, mau hore-hore, silahkan, itu ada di surat Az-Zumar. Orang sampai kegirangan. Semoga kita termasuk yang begitu ya. Amin. Yang nantinya gembira mendapatkan ijazah, mendapatkan rapot kita. Jangan, wah saya lulus SMK, saya mau kuliah, saya sarjana, belum apa-apa. Kalau amal kita masih gak jelas, masih ngikutin hawa nafsu. Karena amal yang sesuai dengan perintah Allah itu adalah amal sholih. Amal yang tidak sesuai dengan perintah Allah itu adalah amal yang ngikutin hawa nafsu kita maunya. Nah ini berikutnya tentang iman. Tadi kan hari kiamat. Yang terakhir keimanan pada qada dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi tingginya kita segini, wajah kita seperti ini, matahari letaknya berapa ribu kilometer, itu adalah sesuai ukuran. Karena kalau kejauhan matahari kita kedinginan, kalau kedekatan kita kepanasan. Jadi Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuasa. Semua diciptakan dengan ukuran. Bibir kita sebesar ini, hidung kita sebesar ini, nggak bisa panjang lagi, nggak bisa besar lagi. Mata kita segini, nggak bisa lagi. Itu semua biqadarin, sesuai dengan ukurannya. Kita ucapkan rasa syukur kita dengan Alhamdulillah. Kita semua dikasih yang normal, melihat dengan normal semuanya ya. Yuk kita lanjut. Itu keburu waktunya habis. Ya, ini untuk keimanan masih berhubungan dengan qada dan qadar. Yuk baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi
kitabim min qabli an nabra'aha. Ayo lanjutkan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Jadi, ketika kita iman pada qada dan qadar, apapun yang terjadi pada kita yang di luar kemauan kita, di luar kehendak kita, itu adalah qada. Tiba-tiba kita sakit perut, kodok, jadi harus sabar. Itu akhlak Rasulullah, harus sabar. Tiba-tiba biasa kita dikasih uang saku sekian, kok ini kurang sama orang tua, itu juga kodok di luar kehendak kita. Tiba-tiba kita udah ngapalin ulangan pas ujian atau ulangan, nggak ada yang ingat, oh nggak jadi ulangan katanya, hore gitu ya. Atau tiba-tiba nggak ada yang ingat, itu kodok. Istighfar, banyak istighfar itu ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita tahu bahwa semua ada kehendak Allah, kita tuh nggak mudah stres, kita nggak mudah galau. Makan di rumah tiba-tiba orang tua kita menyuguhkan makanan yang kita kurang suka, ya diterima, disyukuri, karena itu sudah kehendak Allah. Pokoknya segala sesuatu yang di luar keinginan kita itu adalah kehendak Allah, itu qada Allah. Kita tidak dihisab, tapi apa yang kita lakukan itu yang akan kita dihisab, yang akan ada di catatan amal kita. Omongan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, itu yang akan dicatat oleh malaikat siapa tadi? Raqib dan Atid, Raqib dan Atid. Ya, lanjut. Nah, sekarang ibadah. Tadi akidah itu akan memancarkan pada diri kita menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, yang gak mudah stres, gak mudah galau. Semua kembalikan pada Allah. Itu akhlaknya pada kita. Sekarang dari ibadah. Yuk kita sama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Ya, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ingat, jangan ninggalin sholat. Secapek apapun kita, serepot apapun kita, tinggalkan sejenak. Karena dari sholat, ya, apalagi kalau kita sholat di awal waktu, rajin sholat, maka urusan kita yang lain akan mudah. Urusan pelajaran, ada tugas, biasanya kita akan cepat-cepat dikerjakan dan selesai sesuai waktunya. Itu ya, ketika kita rajin sholat, Allah juga akan menolong kita dengan urusan-urusan yang lain. Ingat itu ya. Jadi kalian yang masih statusnya siswa, ingat, dengan rajin sholat, maka kalian pun sekolah akan mudah, mengikuti pelajaran akan mudah, mengerjakan tugas juga dengan cepat dan selesai dengan mudah. Jangan cari-cari teman, ikutan dong, nyontek, ikutan dong. Ini, nah, itu curiga, itu sholatnya rajin enggak itu? Ya, yuk lanjut. Ini sholat ya, dari sholat. Yang sebelumnya begitu kan sebelum. Al-Baqarah. Nah, ini An-Nur ayat 30. Ini buat yang laki-laki. Ayo, makanya yang laki-laki yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini tentang muamalah. Muamalah itu apa sih? Muamalah itu interaksi sesama manusia. Islam itu lengkap mengatur interaksi. Nah, kalian interaksi kalian laki-laki dan perempuan. Nah, coba agak geser ya. Yang laki-laki jangan mepet. Geser. Nah, jarak ya. Yang perempuan agak ke sini, ya. Agak ke sini, ya. Ya, agak ke sini biar ada pemisah. Karena seorang muslim itu ada infisol, pemisahan. Ya. Nah, ini di An-Nur 30. Nih, buat kaum cowok. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, coba hendaklah mereka menjaga pandangannya. Ya gudul basor itu menundukkan pandangan. Artinya menghindari melihat aurat wanita. Ya, kalau kalian lihat dosa kalian menentang ayat ini. Ya. Dan memelihara kemaluannya. Huruf. Jangan diobral. Ya. Ya, demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ya. Tolong ya. Jadi tidak melihat aurat dan tidak melihat dengan syahwat. Tahu syahwat lah ya. Jadi kalau melihat walaupun dengan yang berkerudung, dengan yang menutup aurat, tapi bisa aja melihat dengan syahwat, itu dosa. Ya. Kalau kita tahu ini, kita mengamalkan ini, maka kita menjadi orang yang hati-hati, tidak jelalatan, menjaga kehormatan kaum wanita. Ya. Kalau kita memang saya kan menikah nanti kalau saya sudah kerja, sudah mapan. Berarti sekarang jauhkan dari itu tadi. Harus amalkan ini. Ya, menjaga pandangan. Jangan merhatiin kalau ada teman kalian yang terbuka auratnya. Ih, rambutnya bagus, ih lehernya bagus. Hati-hati ya. Astagfirullah, jangan dilihatin terus ya. Ya. Nah, ini kalau yang perempuan cukup panjang, tapi kita sampai ini. Ini panjang banget kalau untuk perempuan. Tadi laki-laki pendek kan, kalau perempuan panjang ya. Nah, ini aja sampai 9 tahun. Nah, yuk kita sama-sama. Mau baca semua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin yubdina zinatahunna. Udah cukup sampai situ aja dulu terjemahannya. Lihat sendiri ya di An-Nur ayat 31 tadi, yang putra itu ayat An-Nur 30, yang buat yang akhwat yang putri yang 31. Mirip isinya. Jangan khawatir, perempuan juga sama, perintahnya sama. Katakanlah kullil mu'minati, pada wanita-wanita mukmin, pada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan. Yaghuddna min absarihinna. Kalau laki-laki tadi yaghuddu min absarihim. Kalau perempuan yaghuddna min absarihinna.
tundukkan pandangan. Dari apa? Dari melihat auratnya laki-laki. Kalau aurat laki-laki Pak, sedikit ya, cuma dari pusat sampai itu. Jadi kalau di atas lutut nih, kalau kalian terbuka sama aja kelihatan, ya. Jangan ditampakkan. Nah, yang perempuan juga nggak boleh melihat. Atau menundukkan pandangan dari terpesona. Sahwat, ada cowok ganteng dilihatin aja. Tadi lagi foto yang pandangin aja. Ya, terus menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, jangan ngobrol, apalagi sebelum menikah. Ya, hati-hati nih kaum putri ya, jangan mudah dirayu oleh laki-laki. Kalau belum menikah, hati-hati. Semua juga taqrabul zina. Jangan mendekati zina, mendekati aja nggak boleh, apalagi zina. Tapi ada godaan setan, hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan deket-deketan sama pacaran juga nggak boleh ya, dan janganlah menampakkan perhiasan. Perhiasan itu tempat perhiasan. Ada rambut kan kalau pakai perhiasan ya, jangan menampakkan tempat perhiasan. Artinya harus menutup ya, kecuali yang biasa terlihat. Ada yang bisa terlihat wajah dan janganlah mereka menutupkan kain kurung ke dadanya. Dalamlah mereka tidak menampakkan perhiasan, kecuali, nah ini nanti baca sendiri ya kecualinya ya. Kalian buka PR-nya nanti ayat 31, semuanya 30 itu biasa. Di rumah pasti ada pertanyaan. Pak Jaya, saya berapa menit lagi nih? 5, 10 ya. Ya, sebentar lagi. Kemudian ini juga tentang muamalah, tentang jual beli. Ini akhlak Rasulullah juga ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini di Al-Baqarah 275, Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa riba? Itu adalah tambahan pemberian ketika orang hutang piutang. Hutang, bayar hutangnya ditambahin bunga, betul. Ya, haram, hati-hati ya. Kalian hindari. Nanti suatu saat kalian akan bekerja, akan punya uang. Kalian tahu, ingat kata-kata ibu. Lanjut. Nah ini ya, akhlak dalam Al-Quran. Nah ini akhlaknya langsung sekarang. Kalau tadi akhlak yang terpancar dari akidah, dari ibadah sholat, dari muamalah. Nah sekarang dari akhlak langsung. Apa saja? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Ya, ingat ya, ini perintah Allah loh. Ya, halo.
Lapar ya? Tunggu sebentar, lihat makanan masuk langsung semua lihatnya ke makanan. Ya. Sebentar lagi tahan laparnya. Ini ada ayat dari Allah Al-Isra ayat 23. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya, siapa yang gak pernah ngomong ayo, siapa tunjuk jari yang gak pernah ngomong mama, benar. Siapa yo yang kesel ke orang tua, apalagi sampai berdebat ya. Jangan mendebat orang tua, walaupun orang tua kita gak sepinter kita, jadul, gak ngerti itu HP, gimana cara makainya. Jangan diejek, jangan direndahkan. Jangan sampai menyakitkan orang tua, apalagi kalau kita pergi-pergi telat pulangnya, kasih kabar. Jangan malah ditelepon kita nggak jawab, di WA nggak balas. Itu sakit sekali orang tua. Ya, kalian harus gimana caranya menjadi baik orang tua ya. Niatkan ya, ayo mulai hari ini niatkan. Tidak akan mengatakan ya, dan janganlah kamu membentak mereka, jangan bentak. Ini Allah loh yang bilang loh, jangan membentak dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang lembut, ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Ini hadis. Barang siapa menginginkan kebaikan di dunia ini, hendaklah dia mencapainya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia harus mencapainya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah mencari ilmu. Jadi nggak ada kata istirahat mencari ilmu. Seharian les cuma rebahan, nggak dapat ilmu, rugi. Ya, ibu walaupun udah nggak sekolah tapi terus tetap belajar sampai tua, sampai nanti kita sampai liang lahat terus apalagi ini punya PR yang belum bisa baca Quran nih, ya, punya PR loh. Nanti kalau suatu saat ibu ketemu lagi dengan kalian, dites satu-satu harus bisa. Ya, lanjut. Ini tentang ilmu ya, tanggung jawab kita. Ya, lanjut. Ya, ini hormat kita pada guru. Ini akhlak dari hadis. Siapa yang bisa baca? Mudah-mudahan kalian satu saat belajar bahasa Arab, nanti kalian akan bisa baca. Ini dulu ya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, yaitu guru, maka ia memuliakan aku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah jannah, surga. Ya, lanjut. Ya, ini yang terakhir, dengan terus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan hadis, ini akan mengantarkan kita pada ketakwaan dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Jadi jangan cintanya tangguh-tangguh. Sebelum kalian mencintai lawan jenis kalian, coba kalian cintai dulu Rasulullah sepenuh hati. Dan di akhir nanti kita akan hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Di akhirat kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Almarhum ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita enggak cinta sama Nabi Muhammad, mungkin enggak kita akan bersama Nabi Muhammad. Enggak. Jadi mulailah kita mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah dijamin surga.
Kalau kita mau ke surga, ingin melihat bagaimana sih wajah Nabi Muhammad, nah beramallah seperti yang tadi kita bahas dan pelajari kembali. Al-Quran masih banyak ya. Tadi hanya diambil sedikit-sedikit, cuplik-cuplik, tapi masih banyak. Yang lainnya nanti luar biasa, subhanallah, masya Allah. Kalian akan terkagum-kagum dengan isi Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin itu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang nggak enak, ada kata-kata yang nggak berkenan. Semoga siswa-siswa SMA Kesatuan juga Bapak dan Ibu senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan studinya, dimudahkan ibadah kepada Allah menjadi orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Insinyur Titi Utami atas tausiahnya. Selanjutnya ada Hiburan dari Zaskia. Sudah siap belum? Sudah siap. Cek